Hello, what's up Tojokis? Sekarang kita sudah bersama dengan all new Toyota Agya GR Sport tahun 2023. Iya, akhirnya Toyota Agya sebagai salah satu LCGC terlaris di Indonesia masuk ke generasi kedua yang sudah kita nanti-nantikan. Dan varian yang ini adalah varian yang paling atasnya, GR Sport, yang ubahannya gak hanya kosmetik dan body kitan doang, bahkan sampai rasa berkendaranya pun berbeda karena ada GR parts yang mempengaruhi performa handlingnya. Penasaran? Yes, akhirnya DNA dari GR nggak sekedar kosmetik doang. Nah, yang kemarin kan kita udah ulas eksteriornya di video yang sini. Sekarang kita akan coba test drive langsung untuk merasakan perbedaan tuningan dari GR-nya. Sekaligus kita bahas interiornya yang kemarin masih tertutup rapat. So, kayak apa sih Agya terbaru versi termahalnya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Otojunkies, inilah yang bikin kita paling penasaran dari si Toyota Agya GR Sport. Rasa berkendaranya kayak apa sih? Apakah steering rack dan kaki-kaki tuningan GR Sportnya berbeda? Yuk kita test drive. Nah, Otojunkies, Toyota Agya GR Sport tahun 2023. Iya, akhirnya setelah kemarin kita mereview mobil ini secara statis di stage aja, bahkan interiornya nggak boleh kita ulik gitu ya. Sekarang kita sudah bisa membedah bagian interior sekaligus mencoba rasa berkendaranya. Iya. Nah, sekarang kita bahas rasa berkendaranya dulu. Kayak apa sih nyetir Agya versi tuningan kilikan dari GR Sport gitu ya. Nah, kita bahas mulai dari 3 hal positifnya dulu. Yang pertama-tama adalah soal handlingnya. Iya, karena seperti kita bilang, tuningan GR Sport di mobil ini tidak sebatas hanya kosmetik aja, tapi dari bagian kaki-kaki, dari shock breaker aja itu udah berbeda karena dia shocknya lebih besar gitu ya, dan di setup untuk menjadi lebih stiff sehingga handlingnya itu lumayan direct gitu untuk sebuah city car seperti ini gitu. Termasuk bahkan untuk bagian steering racknya aja itu berbeda loh dengan Agya yang G, yang biasa gitu ya. Jadi kalau kita bawa untuk sedikit nekuk-nekuk gitu ya, misalnya kita ada tikungan nih di sini, kita tikung ekstrim gitu ya, mobil itu terasa nurut dan terasa enak di bawahnya gitu ya. Asik loh ini. Jadi karakternya tuh ngingetin kita ke karakter Yaris Bapau zaman dulu, yang dia tuh agak firm, wheelbase-nya pendek, dan mobilnya tuh enak buat dibawa gesit gitu. Kemudian yang kedua adalah soal refinement-nya. Memang kalau bicara refinement, itu mobil ini meningkat cukup drastis dibanding yang lama gitu ya. Apalagi di varian GR Sport ini, karena dibuat lebih stiff. Dia ketika melihat jalan-jalan yang gak rata tuh kayak semua itu dilahap dengan refine, kayak dep gitu ya. Jadi nggak yang brak gitu. Dan semua itu terasa lebih berbobot dan lebih berkualitas, sehingga mobilnya itu terasa seolah naik kelas gitu ya. Karena kan mobil ini naik kelas gitu kan. Tadinya kan LCGC, dia berubah sekarang menjadi city car, tidak pakai emblem AM geprek lagi di bagian depannya. Lebih berasa seperti mobil yang proper, tidak seperti, ya kalian tahu lah LCGC batikannya kayak gimana gitu kan, rada kayak gerobak gitu. Kalau ini udah enggak lagi, at least untuk varian yang GR Sportnya. Kemudian yang ketiga adalah soal agility-nya. Iya, mobil ini tuh gesit loh, karena kan dia walaupun dia membesar dibanding Agya yang lama, dia tetap compact. Ya cukup compact lah ya buat dipakai harian tuh, kayak turning radius-nya pun kecil. Ditambah dengan yang tadi gue bilang dari steering rack-nya gitu-gitu segala macem, ini membuat mobil ini terasa sigap dan enak banget buat dibawa secara gesit. Jadi mobilnya tuh playful gitu. Belakangnya kalau kalian nikung tuh belakangnya tuh ngikut, jadi enak gitu ya buat dalam kota di jalan sempit segala macem. Mobil ini terasa easy to drive dan nurut banget, kalian pengen bawa ke jalan kecil pun tidak masalah. Mesinnya memang dia pakai mesin serupa dengan Race dan Rocky juga, 1200 cc WAVE, ya tenaganya sekitar 88 PS dengan torsi 113 Nm ya.
lebih dari cukup lah ya. Di Race Rocky aja kan sebenarnya udah adequate. Di sini dia terasa lebih bertenaga berkat power to weight ratio-nya yang lebih baik karena kan mobil ini memang lebih compact. Tapi untuk urusan kayak konsumsi BBM gitu-gitu memang kita belum bisa uji karena kan kita harus uji jangka panjang dulu. Ini baru first drive aja. Dan tentunya tidak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang bahas 3 hal negatif dari driving impression si Toyota Agya GR Sport ini. Yang pertama-tama adalah soal kekerasan bantingannya. Dibandingkan Agya yang biasa, yang tipe G, memang ini terasa lebih keras. Iya pastinya dong, kalau kalian mencari bantingan yang lebih empuk, ya pastinya yang G akan terasa lebih nyaman. Karena ini memang sudah dibikin lebih rigid gitu ya, dengan bracing GR gitu-gitu. Jadi memang terasa lebih stiff dan lebih keras. Kemudian yang kedua adalah soal posisi berkemudinya. Oke, joknya enak karena kan joknya sudah GR Sport juga, tapi dia posisi mengemudinya agak terlalu tinggi gitu. Dan ini gak ada seat height adjusternya, jadi memang agak disayangkan joknya tidak bisa di setel lebih turun. Padahal kalau di setel lebih turun yang ala-ala go-kart feel pastinya akan menambah rasa berkendara dari mobil ini lagi. And by the way, mobil ini walaupun dia transmisi CVT, tapi at least dia sudah dikasih pedal shift ya. Jadi Agya all type dari yang G sampai yang GR Sport itu udah dapat pedal shift. Jadi kalian bisa shift down sendiri kayak gini, langsung thrash di engine gitu ya. Wah, itu sih berasa lumayan asik banget. Jadi oke lah. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah soal build quality and materials-nya. Iya, mau bagaimanapun mobil ini disulap menjadi tanda kutip city car dan bukan LCGC, tetap memang vibe LCGC masih terasa di sini, kayak plastiknya gitu ya. Ini tuh plastiknya kayak sedikit di bawah Race Rocky. Ya tapi normal aja karena memang ini kan kelasnya memang di bawah Race Rocky gitu kan. Tapi ya well, secara overall it's still fine, masih enak kok, masih acceptable lah. Walaupun untuk yang versi ini sebenarnya harganya agak mahal sih ya, tapi menurut gue dengan penambahan GR parts yang tidak hanya kosmetik itu, at least menurut kita para entusias, membuat mobil ini jadi terasa lebih dinamis dan lebih ada orientasi GR yang sesungguhnya dibandingkan sebut saja Fortuner GR Sport gitu ya, yang modal body kit doang, modal pelek doang udah gitu. Jadi secara overall first drive kali ini itu kita cukup terkesan dengan si Agya GR Sport ini karena faktor yang tadi, faktor GR parts original Japan yang benar-benar didesain untuk mobil ini, sehingga mobil ini tidak hanya bermodalkan body kit atau stiker doang, tapi beneran terasa beda banget karakternya dengan si Toyota Agya yang non GR Sport gitu ya. Jadi itu adalah sebuah achievement tersendiri dan menurut gua itu harus dipertahankan oleh Toyota ke lineup lainnya. Semoga nanti nggak cuma ini doang ya, yang lain juga ikutan seperti itu. Tapi first impressionnya sih rasa berkendara mobil ini terasa gesit, menyenangkan dan asik lah. Oke, lanjut bahas eksterior dari si Agya GR Sport. Namun karena waktu test drive di luar sangat terbatas dan ngantri dengan wartawan lain, kita sekarang review eksteriornya di boothnya Toyota aja. Let's go. Oke, rasa berkendara dari si all new Toyota Agya GR Sport generasi kedua sudah membuat kita cukup terkesan. Iya, karena yang kita suka nggak kayak kebanyakan Toyota lain, dia tuh ubahan dari GR-nya ini tidak semata kosmetik aja, tidak sebatas stiker, emblem doang atau body kit, tapi dia menyentuh bagian performanya, lebih tepatnya performa handlingnya ya. Walaupun mesinnya sama, tapi at least handlingnya terasa jadi jauh lebih asik gitu ya. Jadi berasa nafas GR-nya. Nah, sekarang kita pengen bahas bagian eksteriornya dulu. Dari overall design, memang mobil ini secara desain dia melar lumayan ya. Dia lebih panjang, lebih lebar. Jadi terkesan lebih seperti all new Etios bahkan menurut gua gitu ya. Nafasnya tuh jadi kayak naik kelas. Jadi udah bukan city car lagi, tapi udah setengah hatchback kelasnya. Dan di sini kalian pun ditawarkan dengan varian-varian, contohnya warna two tone seperti ini gitu ya, itu varian GR Sport, sehingga terkesan lebih sporty. Dari atas antena dia masih model short pole sayangnya, tapi ya oke lah, lucu kayak RC. Dia dapat wing dari GR Sport yang buat tampil lebih sporty. Third brake stop lamp sudah LED, walaupun dia belum ada rear defogger ya, tapi wiper udah rapi. Nah, badging di belakang ini pun kita cukup suka karena dia simple banget. Dia cuma ada Agya GR Sport, udah tidak ada emblem aneh-aneh lagi. Dan tentunya karena mobil yang ini, yang khusus varian GR Sport kan dia sudah tidak kelas LCGC. Jadi udah nggak ada emblem di sini yang tulisannya Astra Toyota lagi kayak di varian bawahnya. Bawa lagi bumper. Nah ini pun sama, udah dapat body kit belakang dari GR Sport dengan diffuser besar warna piano black seperti ini yang terkesan lumayan sporty lah. Dan untuk urusan safety-nya udah ada 2 titik parking sensor dan khusus untuk varian GR seperti ini dapat kamera mundur. Jadi udah lumayan oke.
Nah, taillights sayangnya di sini gue komenin juga karena ini sebenarnya agak sedikit penurunan dibanding generasi satunya. Generasi satu yang terakhir kan udah L-shape LED ya. Ini dia kembali jadi full bohlam semua, tapi at least dia ada smoke effect, jadi kesannya tuh lumayan sporty. Dan ini pun bohlamnya kayak disamarin pakai efek frosted garis-garis. Jadi dari jauh itu kelihatan kayak LED bar, kelihatan doang, padahal bohlam semua. Sampai di bagian bawah sini pun lampu sein dan lampu mundur masih bohlam semua. Lanjut ke bagian samping. Two-tone-nya dia sebenarnya udah ada garis dari bodinya ya, seperti ini. Jadi udah cukup oke, termasuk di bagian atas ini pun dapat talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Karena dia desainnya menyatu ke bagian garis bodinya. Nah, di bawah kalian dapat juga side skirt dari GR Sport. Walaupun di side skirtnya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya. Dan untuk bagian door handle, dia full body color grip type seperti ini, yang udah ada akses keyless entry-nya. Iya, karena kan Agya sekarang udah keyless, jadi udah praktis lah. Nah, ke depan lagi, masuk ke bagian spion. Spionnya ini tidak sewarna body, dia sewarna atap, jadi ngikut warna hitam seperti ini. Dan untuk varian GR Sport seperti ini, dia udah electric retract, termasuk udah electric adjustment juga. Dan ada lampu sein di bagian sini, yang penting, karena untuk varian yang lain tidak ada lampu sein di bagian samping bodinya gitu ya. Dan untuk varian ini juga dia kehilangan emblem dual VVT yang ada di bagian fendernya. Lebih clean gitu. Nah, masuk ke bagian kaki-kakinya. Ini juga salah satu hal yang kita paling demen dari varian GR Sport ini. Kenapa? Karena pertama-tama velgnya desainnya tuh berasa aura GR Sportnya gitu ya. Jadi ini desainnya tuh mirip kayak velg GR Yaris. Karena desainnya multi-spoke kayak gini, lancip-lancip, namun di sini dibikin two-tone polish. Jadi lebih ya standar kekinian mobil lah. Dan bannya juga berbeda dengan Agya yang biasa. Karena Agya yang biasa dia pakai GT Radial Campiro Eco alias ban ekonomis. Nah, di sini dia pakai Dunlop SP Sport Max. Iya, jadi berasa lebih sporty. Dan memang pas kita test drive tadi berasa grip bannya itu lebih mencengkram. Ukuran bannya 18555 R15, jadi peleknya pun 1 inci lebih besar dibandingkan Agya yang biasa yang peleknya ring 14 inci. Pengereman depan cakram, belakang tromol masih normal banget di kelas seperti ini, tapi at least untuk kayak ABS, EBD gitu, Vehicle Stability Control, bahkan sampai Hill Start Assist, mobil ini pun sudah ada. Dan yang bikin kita impress juga, seperti yang kita bilang, ubahan dari kaki-kakinya ini nggak hanya kosmetik aja, karena bagian sampai ke shock breakernya itu beda antara Agya yang G dengan Agya yang GR Sport. Yang GR Sport ini lebih berbobot gitu ya, lebih besar silindernya, jadi makanya secara handling dan secara peredaman dia pun lebih baik. Sampai steering rack juga berbeda. Nah, lanjut ke bagian depan. Dibanding yang lama, dia bonetnya memang sekarang jadi jauh lebih panjang. Iya, makanya kap mesinnya jadi lebih ke depan seperti ini. Termasuk desain ini itu juga original Toyota. Iya, karena kalau kita ngambil contoh misalnya kembarannya yaitu Daihatsu Ayla, itu kan mukanya persis banget dengan versi Pero 2-nya, Pero 2 Asia gitu, yang pertama kali debut sebelum ini dan Ayla keluar. Tapi untuk Agya, dia mukanya beda sendiri. Jadi beda gitu ya, dari lampu beda, dari bumper beda, dari grill beda. Untuk varian GR Sport, dia list grill bagian atas ini dia piano black ya, dan logonya tentunya bukan logo ayam geprek Paliwang lagi. Karena kan lagi-lagi aku bilang, ini bukan kelas LCGC. Ada logo GR juga di bagian grill bawahnya, termasuk di bagian bawahnya pun dapat body kit. Ya, body kit dari GR Sport. Yang desainnya juga gue suka karena dia nge-channel bener-bener desain GR yang asli gitu ya. Jadi kayak ada winglet kecil sebelah sini, itu mirip banget dengan desain GR kayak GR Yaris gitu. Ini sini serba mengotak gitu ya, dan ini pun semuanya aksennya piano black gitu, jadi kesannya mewah. Walaupun kalau bicara soal lampuan di bawah sini, yang kita kira ini DRL tadinya, ternyata ini hanya positioning lamp aja, jadi lampu senja. Alhasil lampu senjanya ada dua, iya, di atas dan di bawah. Harusnya ini DRL kayak kembarannya gitu ya, tapi ternyata tidak. Nah, untungnya dia lampunya di depan sini sudah full LED. Jadi lampu atas ini dia pertama-tama lampu senja di bagian atas ini LED bar, kemudian di bawah sini untuk lampu low beam dan high beamnya sudah LED multi reflektor, dan untuk lampu seinnya juga sudah LED yang soft di bagian sebelah sininya. Dan secara overall, desain dari si Toyota All New Agya GR Sport ini menurut gua sudah membuat Agya seolah naik kelas. Iya, karena sekarang dia jadi lebih agresif, lebih besar, sekaligus jadi lebih sporty dengan nafas GR yang nggak hanya seolah kosmetik semata aja, tapi sampai ke bagian tuningan kaki-kakinya pun ikut dirombak, dan itu kita sangat appreciate. Habis ini kita bedah total interiornya yang kemarin kita belum bedah sama sekali.
Interior walaupun mirip dengan Agya G namun telah diimbui dengan GGR-an yang sangat lengkap mulai dari jok, setir, seal plate, karpet, hingga speedometer full digital dan infotainment yang lebih besar. Oke, lanjut bahas interior dari si Toyota All New Agya GR Sport. Nah, pertama-tama dari pintunya, ya tetap enteng ya, seperti Ayla yang kemarin kita review, ini bobotnya sama aja. Nah, kemudian di sini karena ini varian GR Sport, dia pun ketambahan banyak banget sentuhan dari GR Sport. Pertama-tama, seal plate-nya, iya. Jadi kalian dapat aluminium seal plates berlogo GR Sport di bagian sini, termasuk di karpetnya juga ada emboss GR. Iya, jadi langsung banyak GGR-an yang kelihatan. So, ini aja guys interior dari si Toyota All New Agya GR Sport tahun 2023. Sebelum kita bahas detail fitur dan apa bedanya dengan kembarannya dan apa bedanya dengan varian yang G yang di bawahnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe channel Soto Jangki. Jangan lupa nyalain lonceng supaya kalian video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknats_j untuk info otomatis via patia kalian gak mau ketinggalan juga. Oke. Seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya seperti ini. Iya, jadi kuncinya memang biasa saja, sama saja seperti kebanyakan Toyota dan kembarannya juga gitu ya. Dia tidak ada GGR-an sama sekali di sini, cuma ada 2 tombol, jadi lock di logo Toyotanya dan unlock di bagian bawahnya, udah seperti itu aja. Tapi artinya kan at least dia sudah keyless, iya. Engine start stop button di bagian kiri kaki driver sebelah sini. Dan berhubung ini kan di luar, tadi kita sempat di startup dan kita test drive juga gitu ya. So, kayak apa suaranya? Foot on the brake, yuk kita startup dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal dapur pacu, sayangnya Gazoo Racing tidak menyentuh aspek performa mesin dari mobil ini. Jadi mesinnya masih serupa dengan kakaknya, yaitu Race dengan kode WAVE 1200cc inline 3 DOHC dan 250 Ti. Tenaganya 87 HP dengan torsi 113 Nm yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM, kita masih belum tahu, harus kita tes lebih lanjut nantinya. Namun, secara handling, mobil ini lebih enak dibanding Brio RS dan pastinya jauh banget kalau dibandingkan Agya yang biasa. Nice. Oke, lanjut bahas soal interiornya. Dari build quality and materials, memang walaupun dia varian paling atas, tapi tetap dashboardnya, door trimnya masih full hard plastik semua. Tapi normal di kelas seperti ini gitu ya. Yang kita suka dibanding kembarannya, contohnya dia dapat sentuhan warna-warna gunmetal kayak di bagian sini-sininya. Jadi dashboardnya nggak yang polos hitam semua gitu, masih ada aksen berwarnanya. Termasuk juga ada aksen garis-garis kayak gini, dan dashboardnya didesain kayak cockpit gitu ya. Jadi dia agak lebih ngebelok ke arah drivernya sehingga lebih sedikit driver oriented. Dan ini desainnya serba horizontal, jadi desainnya Eropa banget. Nah, ke bawah glove box tentu belum soft opening tapi dia cukup besar. Dan lanjut ke bagian tengah, kita masuk soal head unitnya. Head unitnya seperti ini. Nah, ini dia gede sendiri ya dibandingkan kembarannya si Daihatsu Ayla ataupun varian bawahnya Agya yang tipe G. Paling gede, dan dia bezelnya full piano black seperti ini, jadi memang terkesan integrated dan tidak terkesan seperti TV tabung. Nah, menu utamanya ini udah familiar banget ya, karena head unit itu serupa mirip-mirip sama yang kalian temukan di Race contohnya ataupun Veloz gitu. Dan di sini menu utamanya seperti ini, ada kayak now playing medianya, ada tanggal, jam, ada jamnya, dan pas startup pun di sini ada reminder untuk ganjil genapnya, jadi udah lumayan oke. Di bawah ada T-Link, M Toyota, USB, radio, dan udah bisa Bluetooth audio juga, termasuk udah bisa Bluetooth teleponi. Menunya di bagian sini bisa phone, voice, AV off, iPod pun udah bisa. Walaupun kalau kita cek gitu ya, memang ini secara fitur dibandingkan kembarannya yang justru lebih murah kan. Untuk Ayla dia udah ada Android Auto dan Apple CarPlay, tapi di sini memang dia belum gitu ya. Tapi at least backgroundnya kekarbonan seperti ini, jadi terasa sporty dan udah ada unsur GR-nya. Ke bawah lubang AC dan hazard di bagian tengah sini, dan masuk ke bagian climate controlnya. Climate controlnya di sini sudah digital ya. Walaupun ada yang no, ntar gue jelasin kenapa ya, tapi at least dia ada display sendiri di bagian sini, temperature di bagian kirinya, dan fan speed di bagian kanannya. Nah, di bagian bawah sini ada untuk AC, max cool kalau yang pengen gak sabaran pengen cepet dingin, untuk air circulation, dan untuk matiin. Sesimpel itu aja. Bawah lagi, dia modelnya agak sedikit high console,
ya sama juga seperti Ayla maupun Agya yang tipe bawahnya gitu ya. Di bagian bawahnya sini ada open storage dan ada 12 volt socket yang bisa kalian pakai buat charging. Nah, ngomongin soal charging, nah ini nih, ini cuman ada di varian yang GR Sport aja, yaitu wireless charger. Iya, di bagian sebelah sininya. Jadi kalau kalian pengen taruh handphone ngecas, handphonenya bisa wireless charging, tinggal taruh sini, udah otomatis bakal ngecharge gitu ya. Walaupun ini ngorbanin cup holdernya, karena asli di sini 2 buah cup holder yang tipe G, tapi ini ada wireless charger, cup holdernya jadi hilang, tapi at least di pintu masih ada. Ke belakang lagi, kita masuk ke bagian transmisinya. Transmisinya seperti ini, dia mirip-mirip aja sama sang kakak, yaitu Toyota Race gitu ya, tapi dia model straight shifter dan memang dia automatic CVT lebih tepatnya. Ada jahitan merah di bagian tengahnya karena GR, dan dia seperti ini aja, RNDM atau Sport atau Sequential. Iya, kenapa? Karena mobil ini walaupun dia kecil city car seperti ini, dia sudah punya paddle shifter. Nah, ini yang gue bahas nih di bagian driving impressionnya. Dia punya paddle shifter, jadi bisa diajak berkendara dengan lebih agresif. Termasuk ini pun ada sampai varian G ya, jadi nggak cuma GR doang. Nice lah. Nah, ke belakang lagi, di sini ada open storage, ada parking brake yang masih model otot seperti ini, dan di belakangnya lagi ada open storage lagi buat naruh kunci, misalnya itu pun bisa. Nah, masuk ke ubahan terbesar di bagian interiornya, yaitu bagian joknya. Nah, joknya ini untuk bagian depan jujur gua sih suka banget. Kenapa? Karena dia materialnya tuh kayak semacam susu wetan gitu ya. Jadi kayak enak banget dan terasa seperti mobil high performance. Perforated di bagian tengah, ada aksen jahitan-jahitan merahnya, dan ada emboss GR di bagian backrestnya yang dengan bangga terpamerkan di bagian sini gitu ya. Jadi terasa oke lah. Didudukinya pun cukup oke. Jadi bolsternya memang gak yang terlalu gede banget, tapi dia cukup nyaman untuk dipakai harian. Walaupun seperti yang gue bilang di driving impression, sayangnya pengaturannya dia sebatas sliding dan reclining aja. Dia tidak ada seat height adjuster. Kalau ada pasti bakal lebih enak lagi, karena menurut gue posisi defaultnya agak tinggi ya. Ya posisi city car pada umumnya lah gitu. Nah, setirnya ini pun juga berbeda dengan varian-varian bawahnya, karena ini sudah leather wrap. Iya, jadi sudah dilapis dengan kukulitan dengan jahitan merah, dan ada logo GR di bagian bawahnya. Termasuk setirnya pun adjustable, tapi dia hanya tilt dan belum bisa teleskopik. Tapi di kelas ini masih wajar lagi-lagi. Nah, masuk ke bagian steering switches, ini pun paling lengkap juga untuk varian Agya gitu ya, karena di bagian kanan oke, dia ada kayak tombol-tombol audio steering switch dari mode, SIG track, Bluetooth teleponi. Di bagian kiri ada volume. Kemudian ada juga pengaturan. Nah, kenapa ini ada pengaturan? Karena speedometernya dia sudah full digital, persis plek-ketiplek sama dengan Toyota Race. Iya, makanya kalau yang Agya tipe bawah kan dia nggak ada pengaturan ini, karena kan masih analog, tapi ini udah ada. Jadi kalian bisa atur-atur menu-menunya yang sama kayak di Toyota Race juga. Kayak ada driving information, average kilometer per liter gitu ya, ada sisa range, ada untuk jam, ada untuk warning, door ajar lengkap, sampai ke bagian bagasi mesin pun ada gitu ya. Sampai ke bagian settings pun yang bisa kalian ganti desainnya antara 4 pilihan desain. Ada yang model silinder, ada yang model kayak gear gitu, ada yang model simple minimalis Euro look, dan ada yang model seperti tachometer racing. Kita set ke yang seperti tachometer ya, karena kan ini GR gitu ya. Nah, kemudian untuk perlampuan dan wiper tentunya belum auto, tapi masih normal. Di bagian kanannya lagi ada satu buah button untuk matiin vehicle stability control, karena mobil ini juga sudah ada, dan ada coin slot di bagian bawahnya. Door trim dari atas sampai bawah sama aja, jadi dia full black tanpa aksen soft touch sama sekali, tapi dia dikasih aksen garis-garis di atas door handle-nya yang at least memberikan desain yang menarik. Dan door handle-nya juga sudah chrome, ya, jadi nggak kayak Ayla yang full black, ini masih ada sedikit sentuhan warnanya. Power window udah di kepat pintu, di bawah ada bottle holder dan ada door pocket. At least ada bottle holder itu ya, jadi cup holder yang terkorbankan di bagian tengah sini itu nggak yang terlalu parah banget, karena kalian masih bisa taruh minuman di bagian pintunya. Nah, lanjut ke bagian atas, kaca tengah, day night view masih manual, dan dia pun dapat 2 buah sun visor yang polos, tidak ada apa-apanya, tapi at least dia grab handle-nya model retract. Jadi udah canggih lah, nggak model fix seperti yang lamanya. Dan dome light-nya dia nggak ditaruh depan ya, kayak yang lama. Dome light-nya taruh bagian tengah. Dan masih bohlam. Oke, lanjut bahas baris kedua dari si Toyota All New Agya GR Sport. Pintunya lebih enteng dari yang depan malahan gitu ya, tapi terasa cukup solid lah at least. Jadi oke.
Nah, di bawah kalian tetap dapat seal plate aluminium dengan logo GR loh. Iya, di bagian sini. Jadi nggak coating di depan doang, di belakang pun tetap dapat, dan itu really nice. Termasuk pas kita masuk di bagian tengah sini, karpetnya juga ada emboss GR-nya. Iya, jadi nice lah ya. GR-nya sampai ke belakang. Nah, begini aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Toyota All New Agya GR Sport tahun 2023. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini, gue masih ada ruangan sekitar 7 jari. Iya, bahkan ya 7 jari lah. Yang menurut gue, untuk sebuah city car itu udah tergolong lumayan lega lah gitu ya. Walaupun bukan yang terlega di kelas city car, tapi dia lumayan lega, jadi udah oke. Dan memang dibanding generasi lamanya, karena kan wheelbase-nya melar, bodinya pun lebih panjang dan lebih lebar, ini memang terasa lebih lega dibandingkan generasi pertama. Walaupun yang gue rasakan, dia leganya tuh lebih ke arah passenger depan. Jadi seperti yang gue review kemarin Ayla itu di bagian sebelah sini, itu lebih berasa lega di baris pertamanya gitu ya. Lebih driver oriented lah, sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, di belakang sini soal joknya ada yang annoying, ntar gue jelasin kenapanya, tapi at least dia udah ada Isofix tethering point. Iya, ini yang tidak ditemukan di kembarannya. Termasuk juga ada adjustable headrest 3 buah yang lagi-lagi tidak ditemukan di kembarannya, karena di kembarannya kan model pocong gitu aja ya. Tapi ini udah dapat headrest, jadi udah cukup oke. Termasuk udah ada seat belt 3 titik untuk 3 orang di bagian belakang sini. Dan kalau kalian ke bagian duduk di tengah, karena mobil ini platform baru dan dia pun front wheel drive, duduk di tengah sini masih acceptable gitu ya. Headrest pun menopang kepala dengan cukup baik, jadi kalian bisa nyender dengan lumayan nyaman lah. Walaupun dengan catatan, memang reclining angle dari jok ini itu entah perasaan gua atau gimana, ini terasa kayak sedikit lebih tegak dibanding lama gitu ya. Correct me if I'm wrong, tapi ini gua merasa jadi agak sedikit lumayan tegak, tapi nggak yang sampai mengganggu, masih ya oke lah buat dalam kota, nggak masalah menurut gua. Nah, penyimpanan di belakang sini ada seat back pocket di masing-masing jok depan yang susuetan gini ya, jadi udah enak banget. Termasuk di bagian tengahnya ada cup holder 1 buah untuk orang di baris keduanya. Door trim sama kayak di depan, dari atas sampai bawah dia full hard plastik berwarna hitam, termasuk ada aksen garis-garis dan juga ada pegangan tangan yang warnanya chrome, jadi tetap ada sentuhan warna sedikit. Power window udah ada, dan di bawah kalian tetap dapat sedikit door pocket dan juga tempat buat naruh botol di bagian depannya. Jadi kalau kalian bawa 3 orang di belakang, itu bisa taruh 1 minuman di tengah dan 1 minuman di masing-masing pintunya. Seperti itu. Oke, lanjut ke bagasi dari si Toyota Agya GR Sport. Iya, pertama-tama yang kita demen banget dibanding generasi pertamanya, di generasi kedua ini sekarang kalian udah bisa buka bagasi langsung dari luar belakangnya. Iya, karena kan kalau generasi pertama kalian harus antara colok kunci atau ke dalam pakai tuas di sebelah driver gitu kan. Sekarang dia udah ada tombol untuk membuka tuas bagasi di bagian sininya. Jadi udah jauh lebih praktis. Nah, dan secara bagasi sama juga di sini kelihatan ya bahwa mobil ini sekarang jadi jauh lebih panjang karena dia pun bagasinya jadi jauh lebih besar dibandingkan yang lamanya. Di sini kalau gue tarik, dia ada sekitar 3 jengkal. Jadi kalau kalian pengen masukin koper medium 2 gitu ya, atau bahkan koper large 1 di sini berdiri, itu masih masuk gitu. Karena openingnya pun cukup besar dan dia bagasinya memang agak dalam. Termasuk ini pun tentunya false floor bisa kalian buka kayak gini. Nah, yang keren lagi, kalian juga dapat spare tire yang full size lengkap dengan velg alloy GR Sport sebagai bawaannya. Iya, jadi kalau kalian misalnya kenapa-napa di jalan, kalian bisa ganti dan tidak terlihat pincang, karena nggak seperti varian-varian bawahnya yang velg serepnya itu kaleng. Ini velg serepnya full size alloy GR Sport. Nice lah, dengan ban Dunlop SP Sport Max-nya yang keren itu. Nah, kemudian di belakang sini pun memang tidak ada apa-apa lagi ya. Jadi emang seperti ini aja. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, tentunya jok baris kedua ini bisa ditidurin ke depan, namun dia tidak split, jadi full bench aja. Bisa dari bagian samping sini unlatch, terus kalian dorong ke depan. Nah, gini. Memang dia nggak completely flat, tapi at least di bagian sini dia tuh ada kayak cover yang sehingga membuat slope ini jadi kayak ramp. Jadi kalian tetap bisa slide item ke depan walaupun agak naik, itu tetap bisa gitu ya. Termasuk di sini load lipnya juga memang agak tinggi. Kenapa? Karena itu kayak kebanyakan desain mobil-mobil yang punya plat nomor di bagian bumper, pasti akan bumpernya jadi agak lebih naik ke atas ini sehingga membuat load lipnya agak tinggi. Tapi berhubung mobil ini secara overall nggak tinggi-tinggi amat, kalian masih bisa masukin barang dengan mudah tanpa harus ngangkat terlalu tinggi juga. Jadi udah oke lah. Dan kalau kalian pengen tutup, kalian diberi cokan di bagian sini supaya tangan kalian tidak kotor.
Walaupun ya lumayan fun to drive, namun karena harganya tembus 250 juta untuk sebuah Agya pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota Agya GR Sport. Tadi kita udah bilang ya bahwa kita demen banget sama jok baris pertama dari si Agya GR Sport ini karena dia materialnya susuetan, iya, jadi berasa lumayan racing, jahitan merah, emboss GR dengan adjustable headrest, iya, jadi terasa lumayan premium dan niat desain joknya. Tapi itu stop hanya di baris pertamanya aja. Kalau kalian kebagian duduk di baris kedua, well, you're out of luck. Kenapa? Karena walaupun udah dapat 3 buah adjustable headrest, tapi joknya ini malah jadi polos banget. Dia fabric biasa kayak gini. Nggak ada jahitan merah, nggak ada susuetan, nggak ada emboss GR, nggak ada polos. Malah lebih polos dibanding Agya tipe G. Karena yang tipe G, dia masih dapat motif-motif di bagian sininya gitu ya. Ini polos. Kenapa depan dan belakang joknya belang gitu? Di Toyota Agya GR Sport, dia kan sudah dapat full body kit dari bagian depan, samping hingga belakang asli design by Gazoo Racing. Tapi di sini di side skirtnya justru dia kagak ada emblem GR. Sedangkan di Toyota Agya tipe G yang Aero Kit Package yang dapat body kit gitu, malah di sini ada emblem GR-nya. Jadi kenapa yang GR asli malah nggak ada emblem GR-nya, sedangkan Agya yang di dress up malah ada logo GR-nya. Dan hal paling annoying yang kita temukan di Toyota All New Agya GR Sport sebagai tipe Agya termahal terbaru adalah absennya ADAS. Iya, kenapa? Karena dulu kalau kalian misalnya ngelihat sales yang open inden All New Agya, pasti ngomongnya open inden Agya TSS. Sedangkan sekarang pas udah keluar versi produksinya, yang termahal tetap belum punya TSS. Dan mungkin kalian komen di kelas seperti ini normal lah bang, nggak ada TSS, nggak apa-apa. Tapi kalau kita main jauh versi Pero 2-nya, yaitu Pero 2 Asia, dia udah punya ADAS. Iya, jadi ini varian termewahnya tidak ada ADAS. Padahal aslinya mobil ini bisa dan udah ada yang punya ADAS-nya di Malaysia. Yes, memang agak disayangkan bahwa Toyota Agya terbaru bahkan tipe yang teratas yaitu GR Sport belum memiliki ADAS seperti Pero 2 Asia yang ada di Malaysia. Tapi tenang, gue punya solusi buat kalian semua berupa dashcam 70 My Omni 360 X200. Iya, kenapa? Karena dashcam ini selain dia merupakan dashcam yang sangat revolusioner karena dia bisa berputar 360 derajat, dia juga punya fitur ADAS, iya, Advanced Driver Assistance System. Jadi kalau kalian pakai ini di mobil kalian langsung punya ADAS. Iya, ADAS-nya langsung dari sini. Lane departure. Attention to riders. Vehicle ahead motion detected. Nah, 70 ini sendiri buka booth di Gaikindo Jakarta Auto Week dan launching produk terbaru mereka ini di sini juga. Jadi pastinya kalian bisa lihat langsung demonya, merasakan fitur-fiturnya. Dan key fiturnya itu ada 5. Iya, ada 360 derajat recording, jadi dia nggak punya blind spot, bisa muter-muter lensanya gitu ya. Jadi keren banget. Kemudian ada motion tracking, dia bisa ngedetect guncangan dari mana atau ada orang-orang yang terkesan mencurigakan, dia bisa nge-tracking pergerakannya. Kemudian ada Superb Night Vision, jadi kalau malam-malam semuanya tuh jelas dan pastinya sangat-sangat membantu banget. Ada Full Feature Parking Mode, jadi kalau kalian mobil lagi parkir, ini bisa jadi Sentry Mode, kayak Tesla gitu ya, jadi canggih banget. Dan yang terakhir, yang paling unik, dia punya built-in voice assistant berupa beruang ya, yang namanya MyX atau Mike ini, yang akan bikin kalian serasa ditemenin di jalan pas kalian pakai dashcam ini. Dashcam ini universal tentunya, mobil apapun bisa dipasang dashcam ini selama punya 12 volt socket. Dan kalau kalian gak mau ketinggalan promonya, langsung aja datang ke boothnya 70 My yang ada di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Dan silahkan check out sosial media mereka, Instagramnya di sebelah sini. Dan pastinya check out juga online store mereka, ada di Tokopedia, Shopee, dan lainnya, di mana kalian bisa menemukan produk terbaru yang sangat keren ini. See you there. Namun tenang, karena GR parts asli yang ngaruh ke handling bikin mobil ini lebih fun dari Briores dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Toyota Agya GR Sport. Untuk varian Agya GR Sport seperti ini, apalagi yang two-tone, pilar sampingnya ini yang di antara kaca depan dan belakang itu piano black, iya, alias gloss black ya. Jadi nggak berasa seperti mobil-mobil murah. Biasanya tuh pilar-pilar kayak gini cuman kalian temukan di mobil-mobil kelas kayak Alfa gitu-gitu ya. Bahkan di varian yang G yang di bawahnya ini masih doff hitam biasa. Tapi untuk yang GR Sport ini piano black. Kesambet apa mereka gua nggak tahu, tapi yang jelas ini sangat menarik di kelas city car seharga ini. Biasanya di Toyota lain yang varian GR Sport
itu penempelan emblem GR yang terkesan seperti afterthought gitu ya. Kan di setirnya kayak Fortuner GR Sport gitu, kayak ditempel twing emblem, atau kayak Race gitu ya, twing ditempel gitu. Tapi untuk si Agya ini justru emblem itu ditanam. Iya, jadi kalau kalian lihat di bagian sini, ini tuh bukan emblem tempelan gitu ya, tapi satu part ini part SC yang berbeda dengan Agya biasa. Kalau Agya biasa kan silver, kalau ini warna gunmetal dengan logo GR Sport yang ada surround piano black. Ini ditanam, yang artinya dia lebih niat dibanding Fortuner bahkan. Plafon Agya yang biasa alias Agya tipe G, dia kan warnanya kayak abu-abu muda gitu ya. Tapi khusus untuk varian GR Sport ini, plafonnya diganti jadi full black. Iya, yang artinya dia lebih sporty dan lebih niat mengubah plafonnya dibanding Crata Black Edition yang mengaku hitam. Ini nggak ngaku hitam, tapi plafonnya dibikin hitam supaya terasa lebih sporty. Yang artinya mereka harus bikin ulang kaca ini sampai ke bagian grab handle untuk pegang gitu ya. Semua harus didesain ulang sampai ke bagian tengah ini harus cetak warna hitam demi varian ini doang, dan itu cukup niat. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja, sedikit fun impression dan fun drive kita mengenai Toyota All New Agya generasi kedua varian GR Sport tahun 2023. Menurut kita, mobil ini lumayan agak over engineer di kelasnya. Iya, kenapa? Karena kalau kita menilai kelas ini, kelas entry level, kelas first time buyer, biasa kan mereka nggak terlalu peduli dengan performa handling yang bener-bener pakai part GR asli seperti ini gitu. Yang penting mobil jalan, bisa harian, irit, udah done. Makanya sebenarnya kayaknya best seller di kelas ini tetap bisa varian Agya yang tipe G gitu ya. Ini agak niche karena harganya sendiri memang tidak bisa dibilang murah untuk sebuah Agya. 256 juta on the road Jakarta, dan selisihnya mencapai 60 juta untuk berbedaan ke tipe bawahnya gitu ya. Tapi menilai engineering yang sangat niat, bahkan Brio Urbanite pun jadi terkesan racy dibanding dengan mobil ini karena spoiler besar tapi tidak ada tuningan sama sekali untuk segi handling dan mesinnya gitu ya. Jadi impresif banget, walaupun kayak kita bilang niche buyer, tapi gue personally kalau disuruh pilih Agya, ini adalah yang gue akan pilih karena begitu dicobain rasanya dan kita bandingkan dengan rasa berkendara varian yang G-nya, gak bohong sih, beneran berasa rasa GR parts-nya itu ya. Jadi oke lah, kita acungin jempol. Semoga kedepannya Toyota semuanya begini ya. Fortuner GR lah, yang lain lah, GR-an semua itu kalau bisa mempengaruhi handlingnya juga. Sama seperti Corolla Cross GR Sport yang kemarin kita review sebelah sini. Itu kan juga ada bracing dan gitu-gitu ya. Itu seru banget. So, kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Toyota yang udah izin kita untuk ngulas Toyota All New Agya GR Sport ini dilakukan Soto Junkie. Dan kalau kalian pengen lihat langsung mobil ini masih dipajang di booth-nya Toyota di Gaikindo Jakarta Auto Week 2023. Dan di sini bahkan kalian bisa test drive juga. Jadi kalau kalian pengen cobain sensasinya kayak apa naik Agya yang punya sedikit darah dari Gazoo Racing, kalian tinggal datang aja ke GCAW dan test drive mobil ini langsung di sana. So, thank you banget Toyota, dan pastinya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara subscribe YouTube channel kami Lakna Soto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Lakna Sandriko sebelah sini. Supaya selalu up to date dengan informasi mobil terbaru dan pastinya review mobil menarik seperti ini. Oke, sekian aja untuk si All New Toyota Agya generasi kedua GR Sport ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.